Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Salam dalam kasih Yesus. Salam berkumpul dan menikmati penyegaran di alma mater kita. Mungkin tanpa kita sadari ada rasa nervous kita semua. Saudara nervous, saya nervous. Saudara nervous karena kaget, ini kok produk lokal yang tampil. Kemarin produk impor, tadi pagi produk impor, KW Super. Sekarang yang tampil produk lokal KW 4. Istilahnya orang Jogja itu jeglong gitu ya. Lah, kok KW 4? Saya nervous juga, kenapa saya yang harus tampil pagi ini. Saya baru tiba tadi malam setengah 11. Tapi ya bukan salah tim pelaksana, tapi salah saya. Mestinya kami harus datang kemarin jam 11, kok saya datangnya tadi malam. Jadi kalau penentuan jadwal sudah kemarin, jadi ya konsekuensi saudara. Apa boleh buat, tak ada rotan akar pun jadi. Mari kita bersiap saudara. Kesiapan kita lah menentukan seberapa besar hasil yang saudara capai. Semakin terbuka wadah saudara, memungkinkan semakin banyak yang saudara tampung. Semakin tertutup wadah saudara, semakin tiada yang saudara peroleh. Saya berharap kita datang di sini semua dengan hati yang selalu terbuka, karena fokus kita adalah firman Allah yang hidup dan berkuasa. Terima kasih untuk kepercayaan ini, semua karena karunia Tuhan dan pada tim Dewan Guru yang saya sendiri ada di dalamnya memberi kepercayaan ini. Saya diberikan untuk menyampaikan satu topik tentang karakter. Bicara karakter itu hal yang umum, yang semua orang sebenarnya sudah tahu. Saya waktu itu sempat bertanya, bukankah kita berbicara tentang penguatan penyegaran doktrin? Tetapi kenapa karakter masih harus perlu disampaikan? Saya yakin saudara sadari atau tidak sadari, masalah karakter itu sedikit banyak saudara ketahui. Jadi kalau saya menyampaikan apa yang saya bisa sampaikan, ini bukan semata-mata menggurui atau mengajar bahwa saya lebih bisa dari saudara. Ini hanya supaya untuk saling menyegarkan saja. Sebagaimana tema besar kita penguatan dan penyegaran, maka upaya-upaya yang coba saya sampaikan ini terimalah sebagai upaya penyegaran sesuatu yang sudah ada pada saudara. Saudara sudah ada, sudah punya. Apa itu karakter dan harus bagaimana? Tapi mungkin karena sesuatu dan dua faktor-faktor X dalam kesibukan, dalam pergumulan, sehingga yang sudah ada itu tersembunyi pada saudara, pada kita semua. Jadi pagi ini upaya-upaya kita ini memang hanya upaya menyegarkan, membangkitkan ulang sesuatu yang sudah ada tetapi tersembunyi karena faktor-faktor X dalam kesibukan pelayanan. Jadi ini bukan upaya menggurui bahwa saudara tidak tahu, tapi upaya menyegarkan saja. Siapa tahu yang sudah tahu itu tersembunyi oleh sesuatu. Begitu kira-kira saya mohon
dengan kerendahan hati semua kita terbuka untuk materi ini. Memang dalam berbagai kesempatan KSP tahun-tahun lalu di SAP ini, saya diberi kepercayaan untuk menyampaikan materi ini. Nah, mungkin karena itulah saya dipercaya lagi untuk membawa materi ini. Nah, saudara, jadi materi ini saya beri topik ini, tolong Mas, ya, karakter keniscayaan hamba Tuhan. Keniscayaan itu kepastian, sesuatu yang tidak boleh tidak ada, sesuatu yang absolut, yang mutlak, tidak bisa ditawar. Ya. Saya memulai dengan mengutip tulisan pesan yang merupakan tagline atau slogan moto SAP. Silakan, Anda dipanggil untuk melayani. Saya mulai dari situ. Saya yakin tulisan yang terpampang ini bukan sekedar tulisan untuk menjadi aksesoris gedung. Sebelumnya ada di aula puluhan tahun yang lalu. Saya belajar di sini tahun 74 angkatan 20. Seingat saya itulah tulisan ini mulai terpampang di aula saya. Sekali lagi, itu bukan sekedar tagline atau slogan penghias aksesoris alma mater. Tapi saya memandangnya itu sebagai sebuah pesan pencerahan, pesan penyadaran, pesan motivasi bagi siapa yang membaca. Jadi ketika orang membaca, tanpa sadar dia dicerahkan. Aku dipanggil untuk apa? Nah, terjadilah refleksi, permerenungan. Jadi saya memandang ini sebuah pesan pencerahan, pesan penyadaran, pesan motivasi. Ada orang sudah kehilangan motivasi dalam pelayanan karena banyak hal. Saya begitu membaca dan merefleksi, dia termotivasi. Harus bertindak. Karena panggilan ini bukan sesuatu yang kosong. Panggilan selalu berkaitan dengan tujuan, dengan maksud, dengan kebutuhan. Jadi ketika saya memanggil seseorang, panggilan saya itu berkaitan dengan sebuah kebutuhan, keperluan, berkaitan dengan sebuah maksud, berkaitan dengan sebuah tujuan. Itu yang tidak boleh kita lupa. Dan tujuannya jelas, melayani sebagai hamba. Seperti seorang Abraham dipanggil, maunya Tuhan apa? Panggil Abraham. Tujuan Tuhan apa? Panggil Abraham. Maksud Tuhan apa? Panggil Abraham. Kok repot-repot amat? Banyak tokoh, ini hanya representatif saja. Paulus, untuk apa Tuhan berkepentingan memanggil Paulus si antikris itu? Ada mau apa Tuhan memanggil si tokoh antikris itu yang membuat penderitaan jemaat perdana dalam sejarah gereja? Tuhan punya maksud, Tuhan punya tujuan, Tuhan punya kebutuhan.
Dan saya harap panggilan dengan tujuan melayani ini harus menjadi kebutuhan kita. Ini upaya menyegarkan, saya berusaha menyegarkan. Mungkin selama ini kita kabur karena terlalu banyak hal yang menyibukkan kita. Apakah yang menyibukkan kita dalam perayaan itu kekurangan, kemiskinan, penderitaan, atau yang menyita waktu sehingga kita sibuk dalam perayaan itu adalah kelebihan, kemewahan, kelimpahan materi? Jangan-jangan itu yang menyita waktu sehingga kita sibuk, dan saking sibuknya dengan hal baik minus kekurangan atau plus kelebihan, tujuan kenapa saya dipanggil kabur? Untuk apa saya dipanggil? Maka inilah upaya kita menyadarkan kenapa kita dipanggil. Ada satu kebutuhan, ada satu tujuan, ada satu maksud. Dan maaf saudara, saya mengutip tokoh-tokoh umum. Ada seorang tokoh psikolog namanya Abraham Maslow. Dia mengemukakan teori tentang hierarchy of need, tingkat-tingkat kebutuhan manusia semuanya. Dan kebutuhan itulah sebenarnya tujuan. Jadi tujuan itu identik dengan kebutuhan. Dan kalau orang menyadari dia berkebutuhan, ada yang dituju, maka tujuan yang identik dengan kebutuhan itu akan membangun sebuah motivasi. Coba kalau saudara punya kebutuhan, ada dorongan. Ini karena gue perlu, ini karena gue perlu. Biar hujan gue berangkat, ini karena gue perlu. Tujuan itu berkaitan dengan kebutuhan. Dan kalau saudara menempatkan tujuan pelayanan itu sebagai satu kebutuhan absolut seorang hamba, Anda akan termotivasi dalam pelayanan. Apapun situasinya. Kenapa lu hujan-hujan ke sini? Karena gue mendesak. Perlu sekali. Coba kalau nggak ada kebutuhan, hei, kerjain ntar ya. Hei, ntar ya. Karena nggak punya kebutuhan, nggak punya tujuan. Jadi mari kita tempatkan di hati, di pikiran, di perasaan, di segenap jiwa roh kita. Panggilan itu berhubungan dengan tujuan, dan tujuan itu identik dengan kebutuhan, dan ini akan membangkitkan motivasi. Dan kalau seorang termotivasi, rintangan apapun tidak ada artinya, karena dia punya motivasi. Kesulitan apapun, ini saya harap sedikit membantu menyegarkan kita, supaya kita tidak terlena oleh kekurangan, tidak terlena oleh kenyamanan. Bahaya hari ini kan kenyamanan, bukan kekurangan. Mayoritas hamba Tuhan, kelimpahan, tidak salah. Cuma ya mari jangan kehilangan motivasi, jangan kehilangan tujuan. Kenapa saya dipanggil? Sebagai seorang hamba. Dan saudara, menurut Abraham Maslow, kalau seorang sampai pada kesadaran dan motivasi
kebutuhan melayani, apalagi Tuhan yang dilayani, itu berada pada kebutuhan tingkat paling mulia. Kalau orientasi kebutuhan manusianya pada materi, itu grade yang paling rendah, tingkat paling rendah pada manusia. Jadi kalau manusia itu tahapnya baru ngejar kebutuhan materi, saupil. Jadi kalau tahap kita hari ini hanya ngejar kebutuhan materi, Abraham Maslow berkata paling rendah. Tapi kalau ingin mengejar nilai tertinggi dari kebutuhan termulia, melakukan tugas pelayan bagi orang, terutama bagi Tuhan, Anda berada pada koridor kebutuhan paling mulia, paling tinggi. Benarlah apa kata Paulus dalam 1 Timotius pasal 3 ayat 1. Orang yang menghendaki apa itu? Pekerjaan sebagai seorang pelayan itu adalah sesuatu yang baik. Tolong bro, tolong mas. 1 Timotius 3 ayat 1 mas. Oh sudah mas, sorry. Tell me. Alat ini. Orang yang menghendaki jabatan penilai jemaatnya pelayan. Ini kan sama dengan penatua, gembala, pemimpin, pengajar. Dan itulah peran kita. Menginginkan pekerjaan apa saudara? Yang indah. Nah kalau tujuan pelayanan kita hanya ngejar kebutuhan materi, itu paling rendah. Itu kemuliaan saupil itu. Anda mau hamba Tuhan saupil? Berapa sih gedenya upil saudara? Nah itu. Nah coba itu. Sudah rendah jijik orang lagi, upilmu itu. Itu Abraham Maslow berkata. Jadi kalau yang jadi tujuan kebutuhan kita pelayanan dipanggil Tuhan untuk materi, upil itu sama saja. Anggap saya itu hamba Tuhan upilan itu. Tapi kalau yang kita kejar tujuan maksud itu melayani, apalagi melayani Tuhan yang luar biasa mulianya, Anda berada pada udah hilang pada pekerjaan yang indah tadi. Bisa bilang haleluya dulu supaya nggak ngantuk maksud saya. Puji Tuhan. Saya sisipkan Efesus 4. Kita tunda dulu Efesusnya, nanti saya kasih berikutnya. Oke, nah persoalannya untuk mencapai tujuan, ayo mas, ya, diperlukan jalan, diperlukan sarana, diperlukan daya, diperlukan upaya. Inilah proses. Jokowi berkata perlunya infrastruktur dulu berkaitan dengan sarana-sarana pembangunan fisik, jalan, pelabuhan, terminal, lapangan terbang. Tingkat ekonomi satu desa nggak akan maju kalau nggak ada jalan ke sana. Gitu. Jadi perlukan. Anda hanya bermimpi tentang tujuan kalau tidak melewati sebuah jalan, sebuah proses, sarana. Dan untuk berjalan, untuk berupaya, untuk melangkah, harus ada bekal, ada kelengkapan, ada persiapan, ada modal. Anda mbak perbekalan nggak?
dari rumah ke SAP ini, Anda mbak koper nggak? Anda mbak baju? Kebangetan kalau nggak bawa kan? Anda mau mencapai dari kota Anda ke sini, ada proses yang dilalui, dan itu memerlukan dana. Berapa biaya transport saudara? Tuh, coba. Tergantung Anda naik sepeda atau naik apa. Tergantung. Naik pesawat ya tertinggi biayanya. Logis kan? Punya tujuan karena dipanggil. Punya kebutuhan karena dipanggil. Dan kebutuhan itulah tujuan. Tujuan itulah kebutuhan. Itulah maksud Tuhan. Itu keperluannya Tuhan pada saya. Kenapa Tuhan repot-repot panggil saya? Emang Tuhan gak bisa pakai orang lain? Bisa. Jadi kalau kita dipercaya Tuhan itu luar biasa. Luar biasa. Siapa Yosartono seperti ini? Kasih karunia itu. Kenapa Tuhan repot-repot membutuhkan saya? Nah, yang penting menjadi kesadaran kita seperti tadi, untuk mencapai sebuah tujuan yang menjadi kebutuhan. Dan semua orang punya kebutuhan. Kalau menurut Lawrence Kohlberg, seorang psikolog moral Amerika, kebutuhan yang paling indah tadi secara fisikal itu disebut well-being, tapi juga sebuah kondisi. Jadi orang kalau udah cukup materi, kondisinya sejahtera, aman, bahagia, terlindungi, itu namanya well-being. Menurut Lawrence Kohlberg, psikolog moral dari Amerika, dan semua orang butuh. Cuma sama, baik Abraham Maslow, baik Lawrence Kohlberg, untuk mencapai tujuan orang harus berproses. Tidak ada mimpi di siang bolong datang sendiri, berproses. Nah, dalam proses itulah, saya ulang, dibutuhkan dana, sarana, daya, jalan. Dan kalau bicara jalan, itu tidak ada jalan serba lurus mulus, kelok-kelok, up and down. Itulah proses yang melelahkan. Tapi seperti tadi saya sudah katakan, kalau saya mendesak kebutuhan, hujan pun saya terobos, panas terik saya terobos, penuh bahaya saya jalani, karena saya punya kebutuhan. Boleh dong saya sedikit bersaksi untuk memperpanjang sesi, saudara. Kalau saya langsung pada naskah, saya langsung habis setengah jam. Tapi saya ingin panjang dari saja. Saya pernah jadi pekerja di Bandung. Anda tahulah kota Bandung. Saya jadi sopirnya Bapak Kepala. Mobilnya Fiat 2400 hitam. STNK-nya mantan Pangdam Siliwangi di Tono. Itu mobilnya gembala saya, Bapak almarhum Suryoto. Tiba-tiba dia nanya, "Yos, kamu mau ke Kalimantan Timur?" Yuk. Wah, bayangan saya Kalimantan Timur. Kepalang tanggung jadi hamba Tuhan. Mau bilang tidak malu, mau bilang iya ngeper, ya saudara.
Om, 3 hari ya Om, saya jawab. Ngapain? Doa dulu. Oke, kasih saya waktu 3 hari. Saya doa, saya puasa, menghadap beliau. Gimana? Saya prajurit, Bapak Jenderal Komandan. Jadi saya ibaratkan gembala itu komandan jenderal. Saya kopral jenderal. Beliau komandan jenderal. Saya katakan, Om saya prajurit, saya cuma kopral jenderal. Om komandan jenderal. Terserah komandonya mau. Oh ya, kalau itu komando berangkat. Mati ya. Waktu itu komunikasi dengan ketua MD Kaltim, telegram yang paling cepat. Telegraman. Zaman itu cuma telegram. Ya. Langsung dijawab. Siap, nampung. Wah, yos. Telegram siap. Berangkat. Ya, apa boleh buat. Goodbye Bandung. Goodbye segala kenikmatan. Itu resiko dari pangkat mencapai tujuan. Sampai di Kalimantan, bukan di kota Balikpapan. Lewat Natal tahun baru 2 bulan saya Natal tahun baru, selesai tahun baru. Rios, ini surat tugas ya. Besok berangkat ya. Kemana Om? Muara Badak. Wah, mana lagi tuh Muara Badak? Peta komplit, surat tugas sudah dibuat. Mau nolak gimana? Berangkat. Balikpapan Samarinda naik bus, nyebrang Mahakam ke Tinting. Celakanya saya tuh nggak bisa berenang. Ini kalau ke Tinting kena gelombang ambles, habislah saya. Tapi sekali lagi itu risiko mencapai tujuan. Risiko mencapai maksud. Risiko memenuhi kebutuhan. Apa boleh buat? Mau menangis kepada siapa itu? Ini risiko. Inilah proses itu penuh risiko. Sampai Samarinda nginep, tidak bisa langsung. Besok pagi naik kapal motor 1 hari ke desa itu. Kali lagi saya nggak bisa berenang. 1 hari naik kapal motor. Mahakam keluar, bukan kayak Citarum, saudara. Sekali lagi resiko. Saudara, kendaraan darat waktu itu tidak ada kasarnya. Ya satu-satunya kapal motor. Ada kendaraan darat, tapi itu tidak menentu dan jalannya masih amat sangat jelek. Satu saat saya naik mobil komprengan, itu kalau hujan becek, lumpur. Kalau mobil ngerem itu bisa balik sih. Waduh. Kalau macet penumpang yang dorong. Sebelah situ jurang di hutan. Ada yang pernah di Kalimantan bilang apen. Tapi sekarang sudah maju Kalimantan. Jadi tetap setia di Kalimantan. Sudah lebih baik. Muara Badak sekarang gereja yang udah gede, gembalanya udah anggota MB sekarang, bayangnya. Yang merintis masih seperti ini, yang sekarang sudah MP ya di sana. Saya mah anak bawang sajalah. Nah, begitulah saudara. Yang ingin saya sampaikan adalah kalau saya memperhatikan sarana, kalau saya memperhatikan proses jalan becek seperti itu, naik motor air saya itu ngeri-ngeri semua, ngeri-ngeri sedap. Sedapnya karena demi pekerjaan Tuhan, nah itu sedapnya. Tapi faktanya ngeri-ngeri, saudara. Mungkin itu juga yang menurut sebuah judul itu sengsara membawa nikmat.
sengsara, tapi bukan nikmat. Karena apa? Mengingat tujuan. Jadi kalau saya tidak memandang tujuan, kenapa saya di Beji, kenapa saya sekolah, kenapa saya dipraktekkan, kenapa sekarang saya dikirim Kalimantan di tempat seperti ini. Kalau ini terjadi, kenapa? Tujuan. Tujuan pelayanan, melayani demi jiwa-jiwa. Padahal di Muara Badak jiwa yang mana? Nol. Hanya lokasi saja yang ditunjukkan saya. Sana kosong bro. Jiwanya mana? Nggak ada. Rumahnya mana? Nggak ada. Gajinya mana? Nggak ada. Itu sengsara semua. Kalau saya dengan mata melihat proses, wow, amit-amit cabang bayi. Kalau saya melihat proses, kalau saya fokus pada proses, kalau saya fokus pada kesulitan untuk berjalan, amin, amin, tidak akan pernah. Tapi kenapa saya melangkah? Pelan, tapi pasti dengan debar-debar. Mengingat tujuan. Tujuan apa? Kamu dipanggil untuk melayani Tuhan. Bukankah kau menyanyi? Mana-mana Tuhan panggil. Jangan lupa itu saudara. Mana-mana Tuhan panggil, sini saja, sana tidak, mana-mana. Jangan dibalik-balik. Ingat gak ada di sekolah kita nyanyi itu gak? Ayo di alma mater nyanyi itu gak? Ayo itu komitmen saudara. Kerja buat Tuhan katanya apa? Nah itu komitmen saudara. Sekarang ditagih. Ayo kejar tujuanmu walaupun prosesnya seperti itu. Makanya jangan kejar nikmat saja tadi saya katakan. Itu kadang-kadang buat kabur. Aku dipanggil melayani, kabur itu kesadaran bahwa saya dipanggil melayani karena sibuk dengan kelimpahan-kelimpahan. Ini fakta hidup hari ini. Kalau mau jujur, dalam 24 jam, berapa jam untuk HP saudara? Ayo, berapa jam 24 itu untuk HP saudara hari ini? Berapa HP saudara? 5. Oh, 3 udah dijual. Ayo, dalam 24 jam Tuhan beri. Habis berapa jam untuk HP-mu? Coba kalau itu terus menerus tiap hari. Ada yang terkikis pada diri. Ada yang terkikis pada komitmen. Ada yang terkikis pada visi. Ada yang terkikis pada tujuanmu. Ada terkikis kepada maksud panggilan. Jangan dianggap remeh. Karakter itu kadang-kadang timbul dari sebuah kebiasaan. Biasa. Karakter. Oke. Jadi untuk mencapai tujuan ada proses, tapi menjalani proses diperlukan modal. Karakter inilah keniscayaan bekal, modal, dan perlengkapan diri. Pentingkah bro karakter itu? Bukankah kita cukup kuat dalam pengajaran, dalam doktrin? Perlu karakter kehidupan dengan pengajaran itu seperti dua sisi dari sumber uang. Saudara tidak bisa mengandalkan bahwa ajaran kuat, tapi Anda tidak peduli dengan karakter. Apa itu? Ngoceh aja di mimbar Pak Pendeta. Hidupnya
berkaitan apa kalau hidupnya kayak gitu? Berkaitan karakter. Tapi ajarannya luar biasa. Dahsyat. Tapi kedahsyatan yang saudara ajar dari sebuah doktrin yang benar akan menjadi nihil, kenos, sia-sia ketika penyampaian doktrin pengajaran yang benar tidak disertai dengan kehidupan yang real dari si pengajar. Inilah karakter berkaitan. Mas, tolong 1 Timotius 4 Mas, ayat 16. 1 Timotius 4 ayat 16. Dengar, nasihat hamba Tuhan senior untuk yang muda, Paulus kepada Timotius. Awasilah dirimu sendiri. Nomor 1, dirimu sendiri. Perhatikan dirimu, hidupmu, penampilanmu, gayamu, perkataanmu, pola pikirmu, pola tindakmu. Perhatikan itu. Baru apa kemudian? Dan apa? Awasilah. Nah, 2 sisi ini dari satu mata uang. Paulus katakan dirimu sendiri ya Ger, ya Duh, ya Mas, ya Bro. Awasi dirimu dulu bro. Jaga dirimu dulu bro. Sebelum kau sampai kepada apa yang kau ajarkan bro. Awas ajaran. Bertekun dalam semuanya itu. Dua-duanya itu. Bukan satu sisi. Memang tema besar kita penguatan pengajaran. Yes. Tapi belum cukup. Itu baru satu sisi. Sudah bicara pengajaran pun sudah ingat semua. Jangan GPD itu. Pasti sudah tahu semua. Tapi upaya penyegaran kan KSPG. Tapi jangan terhenti pada satu sisi pengajaran. Doktrin yang dikuatkan, disegarkan. Ada yang lebih penting. Seberapa besar penerimaan orang yang mendengar pengajaran kita, dimulai dari orang melihat sikap kehidupan kita. Awasilah dirimu sendiri. Harus ada sinkron dan harmoninya antara pengajaran dan pribadi kehidupan. Bicara pribadi kehidupan ini berkaitan karakter seseorang. Harus sinkron dulu. Anda ahli Alkitab, ahli doktrin. Tapi kalau nggak diimbangi dengan kehidupan diri sendiri, nilai ajaranmu dia tidak diterima orang. Awasi dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semua itu. Karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu. Yang mengajar tadi gak hilang, yang diajar, yang mendengar juga diselamatkan. Yang pentingnya saudara, kenapa karakter diperlukan? Karena karakter berkaitan dengan seperti apa nilai-nilai pada diri seorang pengajar, nilai kehidupan. Oke, silakan bro, Efesus 2, Efesus 4 maksud saya. Ada yang salah, Efesus 4. Salah ketik saya, maaf. Sudah ngantuk ini, ketiknya salah. Efesus 4 ayat 11-12.
Tolong ditampilkan. Sudah. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Ini jawatan 5 berkaitan dengan panggilan dan peran. Seseorang yang dipanggil diberi peran, diberi kepercayaan masing-masing. Ada yang nabi, ada yang rasul, ada guru, ada penginjil, ada pengajar, ada gembala. Berbeda memang, berbeda. Tapi yang sama dipanggil untuk sebuah tujuan. Baik dipanggil sebagai hamba dalam kapasitas rasul, dipanggil sebagai hamba dalam kapasitas seorang nabi, dipanggil sebagai hamba dalam kapasitas seorang penginjil, maupun dipanggil sebagai hamba dalam kapasitas gembala dan pengajar. Punya maksud satu, punya tujuan satu, punya kebutuhan satu, punya kepentingan satu. Apa itu? Ayat 12, silakan. Untuk memperlengkapi jemaat orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Tujuannya satu. Jabatan boleh beda, panggilan boleh beda sebagai apa perannya. Tempat boleh beda, di kota, di desa. Jumlah jiwa yang dipercayakan boleh berbeda, tapi tujuannya sama. Semua orang yang melayani Tuhan sebagai hamba dalam kapasitas apapun dia, tujuannya sama, untuk memperlengkapi orang-orang kudus jemaat. Jadi kepentingan jemaat harus di atas segala-galanya. Kita dipanggilkan bukan karena kita baik, begitu banyak ayat saudara. Kalau kita dipanggil Tuhan jadi hamba bukan karena kita baik, bukan karena pintar, bukan karena kita cakap berkhotbah. Kita tahulah hamba Tuhan itu karena kemurahan, karena kasih karunia. Kan pertanyaan kembali lagi, untuk apa? Untuk apa? Ya ini, untuk satu tujuan. Dan tujuannya apa? Gembala, saya dijadikan gembala di kota besar, jadi gembala di desa, di gembala 10 orang, gembala 100 orang, gembala 5.000 orang. Untuk apa saya? Ini jangan lupa. Ini yang perlu kita ingatkan, kita segarkan. Tujuannya apa sekarang saya jadi gembala? Di kota besar, kolektor banyak, perpuluhan banyak. Untuk apa? Yang di desa ya jangan kecil hati dulu lah. Bukankah segala sesuatu indah pada waktunya? Yang di desa tunggu waktu aja. Nanti indah kok segalanya. Dan tahu waktunya itu sesuai kebijakan MD, sesuai wilayah. Pokoknya tunggu waktunya. Sampai mati pun yang penting ada waktunya. Ya kan? Jadi yang di desa dengan jumlah kecil ya sabar dulu lah. Bukankah sekali lagi segala sesuatu ada waktunya? Tidak tahu waktunya siapa ini. Waktunya saya ya kemarin kita menciptakan rekayasa kalau waktunya saya. Tapi kan kita pakai ukurannya Tuhan. Ya.
Kan kalau kita ditempatkan di satu tempat sampai mati, ada Tuhan yang sayang kita, kamu ku sayangi, kamu di sini aja ya, saudara. Sudah jangan pindah. Kalau pindah aku malah bahaya, di sini aja. Itu kan kasih sayang Tuhan juga kan. Jadi sabar sajalah, saudara. Mau jemaatnya banyak, jemaatnya kecil, di desa, di kota, yang penting kan kita ini pilihan Tuhan, mengerjakan panggilan sesuai tujuan Tuhan. Itu nilainya mulia itu. Nah, kalau kita ke sana, ideal itu yang menjadi arah orientasi. Kita nggak kecewa kok di desa atau di jemaat kecil, kan orientasi kita yang di sana. Bukankah kata Paulus yang di dunia itu sementara? Kan sementara yang di dunia ini kan. Makanya fokus kita memang harus ke atas terus, orientasi kepada panggilan. Dan kalau kita dipanggil tadi, peran sebagai apapun, itu kan Tuhan yang mengaruniakan. Tuhan mengaruniakan jawatan gembala, mengaruniakan jawatan dan sebagainya. Tuhan yang mengaruniakan, Tuhan yang memberi itu. Kita nggak perlu menggugat, Tuhan yang memberi itu. Dan kalau Tuhan memberi jawatan itu, karena Tuhan punya kepentingan, punya maksud, punya tujuan. Apa tujuan kita menjadi gembala? Mengapa? Apa tujuan Tuhan kepada kita? Menjadi penginjil, guru dan sebagainya. Untuk memperlengkapi. Siapa yang dilengkapi? Bukan diri kita. Supaya lengkap mobilnya, lengkap rumahnya, lengkap bukan, lengkap deposito. Salah. Yang dilengkapi itu jemaah. Nah, kalau yang dilengkapi diri kita, sudah terbalik itu maksud panggilan Tuhan. Kamu jadi gembala untuk memperlengkapi. Siapa Tuhan? Dirimu sendiri. Supaya apa? Supaya rumahmu tambah banyak, mobilmu ganti tiap tahun, walaupun kreditan gak apa-apa, ganti aja. Bukan. Inilah penyegaran orientasi itu perlunya di sini. Karena orientasi kita memang sudah bergeser, nggak terasa itu. Coba kalau satelit-satelit Indonesia di angkasa itu bergeser dari orbit aja segini, bubar itu satelit. Satelit yang kecil di angkasa yang jauh itu berfungsi untuk seluruh Indonesia berkomunikasi karena dalam orbit. Coba kalau satelit itu bergeser sedikit, kacau semua itu. Kayak kemarin tabungan Bank Mandiri itu, ya itu tabungan Mandiri kerasa kan. Itu bergeser. Nah, kalau kita bergeser dari panggilan dan orientasi, chaos, kacau nanti semua pelayanan. Jadi kalau ada kekacauan, ada yang bergeser. Udah itu aja patokannya. Kacau di sini, kacau, ada yang bergeser. Karena yang harus dilengkapi jemaat yang dilengkapi diriku. Diriku lah dilengkapi. Diriku bukan diriku yang dilengkapi. Itu urusan Tuhan melengkapi diri kita, itu urusan Tuhan. Kita mengurusi jemaat, Tuhan mengurusi kita. Tuhan yang panggil, Tuhan yang bertanggung jawab. Tuhan yang ngurusi kita, kita ngurusi jemaatnya. Kita mengurusi orang kudusnya, Tuhan yang ngurusi kepentingan kita. Melengkapi. Silakan dilanjutkan deh. Nah, ini sedikit, bukan saya pintar bahasa Yunani, kebetulan saya belajar aja ini. Kalau Anda belajar juga tahulah ini. Dalam bahasa Yunani-nya dipakai kata katartismos, atau katartizo, kata kerja katartismos, katartismon. Jadi Tuhan memanggil kita, mengaruniakan jabatan. Kepentingan Tuhan apa? Supaya kita memperlengkapi.
Nah, memperlengkapi itu dalam bahasa Yunaninya supaya kamu bisa mengatur, supaya kamu bisa memulihkan. Salah ketik lagi double ini. Supaya kamu bisa memperbaiki, supaya kamu bisa membereskan, supaya kamu bisa mempersiapkan, supaya kamu bisa menyediakan, supaya kamu bisa memperlengkapi. Kan tinggal bisa dikejar dengan logika. Yang diatur apa? Ya nggak atur, nggak ada aturan-baturan. Jadi tugas itu mengembalikan yang tidak teratur. Jangan sebaliknya, yang sudah teratur kita buat kacau, tidak teratur. Anda bergeser dari orbit panggilan tadi, udah teratur baik-baik kok, kau bermain kelok-kelok menjadi kacau. Geser ke orientasi panggilan. Lalu dipulihkan yang rusak-rusak itu yang perlu dipulihkan. Yang diperbaiki, yang nggak baik-baik itu diperbaiki. Jangan sebaliknya udah baik malah kau bikin tidak baik, kau bikin rusak. Cuma tenang-tenang ya, cuma kacau. Coba bandingkan dengan Matius 4 ayat 21. Mas, tolong mas, Matius 4 21 mas, mewakili ini aja. Ini kata-kata Tismon ini. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka. Zebedeus sedang katartizo jalan, katartismon jalan di dalam perahu. Jadi waktu murid-murid panggil Tuhan, mereka nelayan biasa dengan jalannya. Kadang-kadang ada jala robek, tambah jala yang robek. Ini katartis, ini katartis. Jala yang robek itu perbaiki, tambah katartis. Gitu. Jangan jala udah baik kok robek-robek. Karena yang dilengkapi dirimu. Ini nggak sesuai dengan saya, ini gua robek aja. Jangan dibalik. Jadi kerjaan seorang hamba Tuhan seperti ini. Hal-hal yang tidak beres itu kita dipanggil untuk membereskan. Loh, ini kalau kita aplikasi dalam struktur organisasi juga seperti itu. Pemimpin kita itu juga harus selalu orientasi berkatartisme. Jangan seorang pemimpin menciptakan kekacauan karena egonya yang dilengkapi. Jadi jala yang robek itu ditambah, dijahit. Jala yang masih berantakan, bercerakan sana sini, ditata, diatur. Itu katartisme. Ayat yang lain sama, itu tidak usah dikeluarkan. Ayat yang lain tadi sama. Istilah katartisme atau katartizo dalam kata kerjanya ini tidak saja ditulis di Alkitab, itu bahasa umum di orang-orang Yunani. Itu bahasa Yunani umum sebenarnya, bukan spesial bahasa Alkitab. Ya kenapa kok bahasa Perjanjian Baru tulis bahasa Yunani? Ya karena waktu itu kebudayaan Yunani lagi booming, termasuk bahasa Yunani itu lagi booming.
di seluruh jajahan Makedonia. Itu kan latar belakangnya seperti itu. Kenapa perjanjian lama kanon Ibrani harus diterjemahkan ke dalam kanon Yunani yang diberi nama Septuaginta? Kan perjanjian lama ada dua versi, Ibrani dan Yunani. Ya Ibrani itu yang pertama. Tapi kemudian kenapa harus diadakan penterjemahan kanon Ibrani yang bahasa Ibrani ke dalam bahasa Yunani, sehingga lahirlah perjanjian lama kanon Yunani karena berbahasa Yunani. Dan itu disebut kitab Septuaginta. Berpijak dari 70 orang-orang Yahudi yang pintar bahasa Yunani. Karena waktu itu penguasa Yunani Makedonia sedang berkuasa, menguasai Timur Tengah, Timur Dekat, bahkan sampai wilayah Babilonia. Tokoh terkenalnya Makedonia Yunani adalah Iskandar yang Agung, Alexander the Great. Dia punya ambisi dunia ini harus ditaklukkan dengan Helenisme, budaya Yunani. Itu ambisi. Maka semua kitab kuno terjemahkan bahasa Yunani, termasuk Alkitab Perjanjian Lama. Nah itu sejarahnya panjang. Sisa-sisa boomingnya Yunani masuk di zaman Perjanjian Baru. Dan waktu itu memang yang lagi adalah bahasa Yunani dan kebudayaan. Maka ini berpengaruh dengan cara pikir Yunani yang filsafat. Itu berpengaruh. Itu jasanya Alexander the Great. Jadi kalau ada kitab bahasa Yunani itu, kanon Yunani itu jasanya tadi tokohnya Kerajaan Makedonia Alexander the Great. Dia membuat dekret, terjemahkan dalam bahasa Yunani, termasuk kanon. Nah akhirnya Alkitab kita ini, Perjanjian Lama ini, kan bertitik tolak dari Septuaginta. Perjanjian Lama yang diterjemahkan oleh LA ini bukan dari kanon Ibrani, kanon Yunani. Maka Anda kalau belajar studi Perjanjian Lama, dua bahasa itu akan lebih bagus. Kanon Ibrani seperti apa, kanon Yunani seperti apa, lengkap pemahaman pada Perjanjian Lama. Nah inilah riwayatnya saudara. Jika zaman Perjanjian Baru itu zaman koine Yunani. Nah maka begitu banyak istilah Yunani khususnya di dalam Perjanjian Baru. Nah kata-kata pismon atau dari kata kerja kata tizo ini juga umum dipakai dalam berbagai hal di kebudayaan Yunani. Misalnya di dunia militer, kalau pasukan akan dikirim ke medan perang, maka pasukan itu sebelum maju harus melalui proses katartismon. Pasukan sebelum dikirim ke medan tempur itu harus masuk proses katartismon. Diperlengkapi, dilatih, terampil menembak, dilengkapi senjata, kemampuan intelijennya. Di sana musuh, di sini bagaimana menyerang. Ada seni berperang itu dalam lingkup katartisme. Sebuah tentara perang harus masuk dulu ruang katartisme. Sebab dia akan percuma maju medan tempur kalau tidak di katartisme. Pasti kalah. Nah supaya dia menang dengan pasukan sedikit mengalahkan pasukan besar, itu hasil produk dari melewati ruang proses katartisme untuk katartisme. Paulus mencoba memakai.
Bagaimana para hamba Tuhan yang dipanggil menjadi pelayan bisa menghadirkan satu gereja orang-orang kudus, satu jemaat yang bertumbuh dewasa sampai kepada kepenuhan Kristus. Dengan ayat 15 dari Efesus, harus ada proses katartismon. Jadi tidak mudah mengembalakan, tidak sekedar berkhotbah begitu saja. Itu harus disertai action. Dalam dunia kedokteran juga dipakai. Katartisme dalam dunia kedokteran. Bahasa ini dipakai dalam lingkup dunia kedokteran. Kalau seorang dokter ingin mengoperasi pasien, mana ada dokter langsung, sakitnya apa mbak? Pakai. Oke, masukkan ruang operasi. Mati semua pasien kita. Nah, supaya lebih aman, lebih berhasil dari tindakan dokter mengoperasi pasien, pasien itu harus masuk ruang katarsis atau ruang transit untuk dipersiapkan. Alat-alat medisnya gimana? Steril tidak ruangannya, perawatnya berapa orang, obatnya apa saja dipersiapkan, tindakan emergensi apa kalau terjadi sesuatu yang emergensi, persiapan demi keamanan pasien. Nah, proses itulah disebut dalam bahasa Yunani katartismon atau katartiso. Ini ilmu. Itu juga dalam dunia perkapalan maritim pelayaran. Kalau sebuah kapal ingin berlayar menuju sebuah pelabuhan, tidak mungkin kapal itu langsung, ayo berlayar. Tidak mungkin. Dia ada masa dulu dipersiapkan. Mesinnya bagaimana? Jangkarnya ada nggak? Kalau kapal layar, anginnya gimana? Layarnya bagaimana? Berapa awak kapalnya? Gelombangnya gimana? Kita harus bagaimana? Kemudinya, nakodanya dipersiapkan dulu, diperlengkapi dulu, dilengkapi dulu. Demi apa? Amannya sebuah kapal dalam pelayaran walaupun penuh gelombang, lalu mencapai pelabuhan. Kira-kira seperti itu, kita harus punya gambaran. Katartismon, katartiso yang ditulis dalam Efesus pasal 4 ayat 12. Kita dipanggil untuk memperlengkapi jemaat. Kita dipanggil untuk memperbaiki, untuk mengatur, untuk menata, supaya jemaat itu mempunyai tingkat kerohanian bertumbuh sampai kepada Kristus. Jemaat bertumbuh itu sebenarnya menjadi sesi sendiri, seharusnya. Karena kadang-kadang kita juga salah orientasi. Pertumbuhan gereja seolah dalam sisi kuantitas. Semakin banyak jumlah anggota, semakin sukses gereja. Itu masih tanda tanya. Harusnya juga pemahaman kita tentang pertumbuhan sebuah gereja itu harus kita tata kembali supaya kita tidak salah kiblat, salah orientasi. Semakin banyak anggota, semakin sukses gereja. Bagus, jumlah anggota yang banyak, bagus, tidak bisa disangkal. Tapi akan lebih bagus kalau pertimbangan kualitas jemaat itu menjadi orientasi panggilan pelayanan kita. Karena tujuan kita melengkapi jemaat bukan untuk serba banyak, tapi jemaat itu tumbuh sampai pada ukuran Kristus. Itu tidak mudah. Itu tidak mudah. Itu tanggung jawab kita.
Jadi kita dipanggil untuk melayani jemaat, melayani Tuhan, dan jemaat yang dipercaya untuk kita layani itu tumbuh sampai kepada kepenuhan Kristus. Itu tanggung jawab yang sangat besar. Sangat besar. Saya kadang-kadang berteriak sama Tuhan, seberapa saya bisa memperlengkapi jemaat sampai dia dewasa pada itu. Kalau cuma banyak apa, ciptakan metode-metode hari ini, banyak orang merekrut orang banyak, ciptakan sensasi-sensasi, pasti banyak orang datang. Sensasi ini dalam gereja, ciptakan saja, orang akan datang. Tapi apakah kita puas dengan menciptakan sensasi itu? Kalau jemaat menjadi banyak, ada tanggung jawab memperlengkapi jemaat bertumbuh sampai kepada kepenuhan Kristus. Itu harus menjadi topnya sasaran kita. Saya tidak tahu sampai jam berapa nih Pak Ketua. Oh, masih ada. Oke. Berarti panjang sesi saya nih, saudara. Saya tadi mau dikasih 4 sesi, 3 sesi. Aduh, wong deso jangan kakean, saya bilang ya. Oke, kita isi 10 menit ini. Sekarang kita mencoba memahami apa itu karakter. Jadi sebelum masuk pada kata saya membawa pengantar dulu dari dipanggil untuk melayani. Sekarang karakter itu apa? Kita sering berbicara karakter. Iya. 10 menit terakhir ini kita bisa memahami. Banyak pemahaman tentang karakter ini. Kamus Besar Bahasa Indonesia berkaitan dengan watak, moral, kepribadian, sifat. Nanti di kamus lain lagi. Ahli yang satu begini, ahli yang satu begini. Jadi begitu banyak definisi dalam tanda petik yang diciptakan orang, para ahli. Ya. Kadang-kadang kita kabur. Tapi saya coba secara sederhana merangkum dari berbagai pendapat itu, dan saya mencoba mengutip ini. Karakter dalam bahasa Yunani itu karaso. Secara leksikalnya dalam bahasa Yunani, kurang lebih format dasar, blueprint cetak biru. Dan atas dasar blueprint inilah orang melakukan berbagai hal. Kalau sudah googling juga sudah akan banyak menemukan artikel. Anda buka HP saudara, ini hanya untuk menolong yang tidak biasa dengan Mbah Google, ya sekarang Mbah Yos saja. Kalau yang akrab dengan Mbah Google, silahkan pakai Mbah Google. Yang nggak bisa kenalan Mbah Google, Mbah Yos Hartono. Ini sesuatu yang khas, ibaratnya sidik pada jari sesuatu itu khas, tidak ada duanya. Itu pengertian dalam bahasa Yunani. Kemudian kalau dalam bahasa Latin, karakter ya sama, karakter, karasin, karakter, dia sebuah alat. Ini dasar, Yunani bicara sesuatu yang mendasar, fundamental. Sedangkan bahasa Latin lebih pada pemahaman sebuah alat, sarana. Alat, ya, jadi beda ya. Dalam bahasa Yunani lebih berkaitan pada sesuatu yang fundamental, yang mendasar, format dasar, blueprint, pola,
Orang kalau mau buat baju, membuat polanya dulu. Dan kain yang digunting itu sesuai dengan pola yang dibuat terlebih dahulu. Itu kira-kira itu bahasa Yunani lebih mendasar, bicara sesuatu yang fundamental bagi manusia. Kalau meminjam tadi 1 Timotius 4 berkaitan dengan diri seseorang itu. Diri seseorang yang mengajar sebuah ajaran. Itu sebuah hal yang penting juga. Nah, kalau saya berpijak pada pengertian bahasa Yunani, nah karakter itu lebih dekat dengan sifat dasar apa? Sesuatu yang fundamental pada seseorang yang mempengaruhi apa yang dibangun di atas. Seorang desainer menggunting kain sesuai pola, blueprintnya. Dia nggak sembarang langsung. Sedangkan bahasa Latin lebih pada alat. Alat untuk menandai, alat untuk mengukur, mengukir, memat, atau tongkat. Sebuah media, sebuah alat, sebuah sarana. Jadi dua-duanya sama. Ada pola, kalau nggak ada alat, nggak repot. Ada alat tanpa pola, jauh ngawur. Oke, saya coba sinkronkan dua pengertiannya. Nah, saya coba mengutip dari ahlinya Andreas Harepa dalam buku Membangun Karakter. Ini yang saya kutip, ini bukan dari hasil saya mengutip saja dari Pak Andreas Harepa. Saya hanya menyimpulkan saja bahwa kalau Yunani lebih dalam pengertiannya sesuatu yang fundamental yang mendasari seseorang. Kalau di atas dasar seseorang seperti apa dan bagaimana. Sedangkan bahasa Latin lebih mendekati kepada medianya, sarana. Medianya apa untuk begini? Medianya apa untuk begini? Silakan Mas, langsung lagi Mas. Next. Nah, dalam perjanjian baru, kata karakter juga ada. Ya, sebenarnya banyak ayat, tapi mewakili saja Ibrani 1 ayat 3, Wahyu 13 ayat 6, 2 Petrus 1 ayat 5. Ada karakter dalam perjanjian baru saudara, dalam bahasa Yunani. Cuma oleh LAI, Lembaga Alkitab Indonesia Terjemahan Baru, kata karakter dengan ikutannya, apakah itu karaso, karahma, itu ditulis dalam arti yang lain, yang berbeda. Kalau dalam Ibrani 1 ayat 3, kata karakter oleh terjemahan LAI, terjemahan baru, itu diartikan sebagai gambar wujud atau cerminan. Kata Allah itu dihapus dulu, tapi nggak mau udah terlanjur saya ngetiknya, saking ngambil lagi. Gambar wujud atau cerminan. Mas, boleh Ibrani 1 ayat 3 Mas. Ia, ini maksudnya Yesus putranya, adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Inilah karakter dalam bahasa Yunani ini. Dan segalanya, dan segalanya, dan segalanya. Jadi Yesus itu gambar wujudnya Allah. Jadi kalau melihat Allah, lihat Yesus. Sebab dia karakternya Allah. Dalam terjemahan lama, saya juga mencari-cari Alkitab pembanding. Karakter dalam Ibrani 1 ayat 3 itu ditulis
Zat. Sesuatu yang hakiki. Sesuatu yang tidak kelihatan tetapi nyata, real. Zat. Allah itu real, benar, nyata, tapi tidak kelihatan. Dia zat. Tapi zat itu menjadi nyata. Zat itu menjadi kelihatan karena dicerminkan dalam pribadi Yesus Sang Tuhan. Karakter itu zat. Jadi kalau karakter seseorang itu bisa dilihat, dia diwujudkan apa oleh orang, karakternya akan kelihatan. Karena karakter itu akan mewujudkan orang, mencerminkan orang. Kemudian, sebentar, tetap di Ibrani dulu ya. Ibrani ya. Saya dalam The Living Bible, dia ditulis dalam terjemahan bahasa Indonesianya. Sifat Allah, karakter dikatakan sifat. Jadi berkaitan dengan sifat Allah yang mempengaruhi atau memproduk perbuatan Allah. Perbuatan Yesus itu karena cerminan dari sifat Allah yang di dalam. Itu The Living Bible. Kalau Good News Bible, kabar baik, Yesus itu gambar yang nyata, yang mirip-mirip dengan LAI. Dalam bahasa Jawa, Gusti Yesus itu citra, image. Citraning Gusti Allah. Oke, saya harap sedikit kita memahami kata karakter. Maka dengan sedikit kita mengerti arti dalam kata-kata ini, minimal kita tahu, oh itu dengan penting. Yes, penting karakter. Karena ia merupakan nilai dasar, yang di atas nilai dasar sekaligus dari sebuah alat untuk seseorang itu berkarya apa, berkata apa, berbuat apa, berpola apa, bertingkah laku apa, melayani apa, dan melayani siapa. Oke saudara, terima kasih. Saya beri waktu panjang, berarti saya masih dapat sesi lagi. Tuhan memberkati saudara.